Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara Hamzan Wadi Menyapa. Acara Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat dan bahagia. Ada saya di sini Zulfikri yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk membahas tentang hal-hal di Universitas Hamzan Wadi. Di episode kali ini sudah hadir bersama saya, Koor Prodi Teknik Informatika, Bapak Haris Budianto MKOM. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Alhamdulillah. Apa kesibukan saat-saat ini Bapak? Ya, tentunya di masa sekarang liburan di akhir semester ya, tentunya menjelang semester genap. Ya, tentunya kesibukan yang mempersiapkan distribusi perkuliahan, rancangan kurikulum, ya paling seperti itu saja. Oke. Tapi tetap masuk ya di masa pandemi ini betul-betul? Tetap setiap hari masuk. Jadi tidak liburnya hanya pada saat libur nasional saja. Okay. Berarti walaupun masa pandemi, di saat mahasiswa libur yang akan memasuki semester genap Pak ya, tetap masuk ya, namanya jadi dosen, tetap masuk untuk mempersiapkan hal-hal yang betul urgent dipersiapkan di kampus, tentunya di kampus Fakultas Teknik Universitas Hamzan Wadi. Baik Bapak, di acara kali ini, di episode kali ini kita acara Hamzan Wadi Menyapa yang akan membahas tentang hal-hal di Universitas Hamzan Wadi. Dalam hal ini kita akan membahas yang akan membincang-bincang tentang Koor Prodi atau program studi Teknik Informatika Bapak. Jadi nanti apapun informasi yang akan saya tanyakan, Bapak share kepada teman-teman generasi gemilang di luar sana. Mungkin Bapak bisa disapa untuk generasi gemilang di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada generasi gemilang, hari ini kita akan melaksanakan satu bincang-bincang Hamzan Wadi yang berkaitan dengan program studi Teknik Informatika. Sudah Pak ya? Jadi itu generasi gemilang tetap saksikan acara Hamzan Wadi Menyapa sampai selesai nanti. Baik Bapak, kita mulai. Untuk pertanyaan pertama mungkin ini yang ditanyakan oleh masyarakat luas dan tentunya generasi gemilang di luar sana. Pertanyaan saya pertama Bapak, untuk Teknik Informatika betul-betul apa sebenarnya visi yang dibangun di Teknik Informatika Bapak? Ya, jadi visi dari Teknik Informatika ini tidak lepas dari visi yang sudah ada di universitas tentunya. Namun lebih spesifiknya untuk visi dari Universitas Teknik Informatika tepatnya, ini menjadi salah satu program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang informatika berbasis budaya santri. Nah, itu visi yang kita jalankan sejak pertama kali Teknik Informatika ini berdiri. Jadi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing ya, tentunya dalam bidang informatika. Karena kita lihat sekarang ini yang namanya informatika itu sudah tidak khusus lagi tapi umum. Banyak yang sudah di kampus-kampus tertentu sudah banyak jurusan yang sama dengan jurusan yang ada di sini, program studi ini. Namun tentunya berdaya saing tentunya menjadi prioritas kita di program studi Teknik Informatika, mengingat perkembangan teknologi yang semakin ke depan ini semakin berkembang dengan pesat. Tentunya kalau tidak dibekali dengan kompetensi yang memadai, kita akan lambat laun akan tergerus. Jadi Teknik Informatika ini memiliki satu visi yang berdaya saing dan unggul tentunya dalam bidang informatika, khususnya dalam bidang rekayasa perangkat lunak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian dalam bidang jaringan komputer, robotika dan microcontroller, pengembangan game maupun tentang Internet of Things. Nah, itu salah satu visi yang dijalankan oleh program studi Teknik Informatika. Menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang informatika. Ya, jadi itu teman-teman generasi gemilang yang ada di luar sana, visi dari Teknik Informatika sudah dipaparkan oleh Bapak Koor Prodi. Berdaya saing dan unggul adalah kata kunci di Teknik Informatika. Jadi teman-teman generasi gemilang jangan ragu dan takut lagi. Jadi informasi awal sudah diinformasikan oleh Bapak Koor Prodi dan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang lain terus kita akan diskusikan saat ini. Selanjutnya Bapak, ini mungkin teman-teman generasi gemilang di luar sana masih penasaran
dengan program studi teknik informatika. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran singkat tentang izin berdiri dari program studi teknik informatika, kemudian apa saja yang dipelajari di teknik informatika Bapak. Dan yang terakhir paling penting, teman-teman generasi gemilang pasti sangat penasaran, apa akreditasi dari program studi teknik informatika Bapak. Ya, terima kasih. Sedikit saya akan menjelaskan di sini tentang sejarah berdirinya program studi teknik informatika. Ya, jadi gini, program studi teknik informatika ini salah satu program studi yang ada di Fakultas Teknik Universitas Hamzah Anwadi. Sebelum menjadi universitas, nah program studi ini dulu bernaung di satu sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Teknologi Hamzah Anwadi atau yang biasa disingkat dengan STTH. Nah, jadi dari tahun 2013 izin berdiri untuk program studi ini sudah digunakan, sudah ada. Jadi tahun 2013 program studi teknik informatika itu sudah memiliki izin untuk melaksanakan perkuliahan secara tetap. Nah, bernaung di Sekolah Tinggi Teknologi Hamzah Anwadi. Nah, namun sejak tahun 2016, Sekolah Tinggi Teknologi Hamzah Anwadi itu bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan, itu membentuk satu universitas, yaitu Universitas Hamzah Anwadi. Nah, sejak saat itulah di tahun 2016 ini program studi teknik informatika resmi berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Hamzah Anwadi. Nah, mengenai akreditasi, dari tahun berdiri tahun 2013 selama sewaktu masih berada di naungan Sekolah Tinggi Teknologi Hamzah Anwadi, program studi teknik informatika telah melaksanakan akreditasi di tahun 2016 untuk pertama kali. Nah, jadi tahun 2016 itu teknik informatika melakukan akreditasi. Nah, alhamdulillah hasil akreditasi di tahun 2016 itu program studi ini memiliki hasil yang cukup baik. Nah, kemudian setelah bergabung dengan program studi yang lain, setelah menjadi fakultas, bernaung di Fakultas Teknik, program studi teknik informatika melakukan reakreditasi ulang. Nah, untuk meningkatkan grade akreditasi, meningkatkan kemampuan dan kompetensi akreditasinya. Hingga di tahun 2018, program studi ini melaksanakan akreditasi ulang. Nah, hasilnya di tahun 2019 keluarlah hasil bahwa akreditasi dari program studi teknik informatika naik satu tingkat lagi menjadi akreditasi yang lebih baik lagi, yaitu dalam kategori peringkat B. Nah, jadi dari tahun 2019 sampai sekarang untuk program studi teknik informatika alhamdulillah sudah terakreditasi peringkat B. Baik sekali berarti. Baik sekali. Nah, jadi tidak kalah dengan beberapa program studi yang ada di luar sana yang sejenis, yang sama-sama informatika. Akreditasi sudah diakui akreditasi B. Dan apa yang dipelajari di program studi teknik informatika tentunya ini begitu banyak juga dan spesifik sesuai dengan bidang. Jadi saya paparkan sedikit mengenai bidang dari informatika. Kompetensi yang dihasilkan oleh mahasiswa di program studi ini itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya rekayasa perangkat lunak. Jadi bagaimana pengguna atau bagaimana komputer itu dapat dimaksimalkan sehingga menghasilkan suatu perangkat lunak baru. Kemudian selain itu ada juga kompetensi jaringan komputer. Bagaimana menghubungkan satu komputer satu dengan komputer yang lain, bisa mengakses jaringan dari mana saja. Kemudian selain itu ada juga multimedia dan desain grafis. Jadi walaupun basicnya yang namanya teknik informatika identik dengan RPL, tapi tidak menutup kemungkinan juga desain itu penting untuk dipelajari sebagai kompetensi utama. Nah, selain desain ada juga tentang game dan robotika. Nah, ini salah satu yang menjadi intinya program studi teknik informatika itu dapat bisa berkembang sampai sekarang sejauh ini. Dengan alhamdulillah mahasiswa yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Nah, jadi yang dipelajari tentunya yang berhubungan dengan komputer secara khusus. Tapi tidak menutup kemungkinan juga selain dari komputer juga belajar tentang yang sejarah umum atau pendidikan-pendidikan umum lainnya. Nah, jadi basic dari program studi teknik informatika itu adalah basic tentang bagaimana pengguna dapat menggunakan komputer dengan semaksimal mungkin.
bagaimana kita dapat berinteraksi dengan komputer dengan maksimal, dapat menggunakan komputer, dapat menganalisis komputer, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Nah, itulah kompetensi yang dihasilkan dari program studi teknik informatika. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah berdirinya. Sekali lagi, untuk program studi ini berdiri dari tahun 2013, waktu masih menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Hamzan Wadi. Nah, kemudian di tahun 2016 itu ada penggabungan antara Sekolah Tinggi Teknologi Hamzan Wadi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan membentuk satu universitas yang dinamakan Universitas Hamzan Wadi. Nah, sejak tahun 2016 itulah program studi teknik informatika bernaung di bawah Fakultas Teknik Universitas Hamzan Wadi. Nah, untuk akreditasinya, alhamdulillah kita sudah terakreditasi peringkat B. Baik sekali. Baik sekali ya, cukup untuk yang itu. Dan kedepannya tentunya kita juga akan tetap meningkatkan akreditasi ini menjadi peringkat yang lebih baik lagi. Nah, agendanya adalah kita susun mulai dari sekarang. Memang kita sedang mempersiapkan agenda tersebut untuk peningkatan akreditasi kembali. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya. Untuk teman-teman generasi gemilang, itu gambaran singkat tentang program studi teknik informatika. Jadi selain belajar tentang dunia komputer, jadi ada banyak skill yang betul-betul dipelajari di program studi ini. Selanjutnya Bapak, ini mungkin yang akan meyakinkan dan memberikan informasi baru buat masyarakat luas dan teman-teman generasi gemilang kita di luar sana. Apa kira-kira fasilitas pendukung yang akan memudahkan dan memfasilitasi teman-teman generasi gemilang ataupun mahasiswa di sini untuk belajar? Fasilitas pendukung dalam menjalankan perkuliahan, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, jadi fasilitas pendukungnya sesuai dengan bidang kompetensi kita yang hubungannya erat kaitannya dengan teknologi. Nah, tentunya tidak lepas dari fasilitas yang harus memadai yang sesuai dengan apa yang menjadi penunjang dari kompetensi ini. Nah, untuk fasilitas pendukung tentunya program studi ini karena bernaung di bawah Fakultas Teknik yang tentunya bangunannya khusus, bangunan fakultas yang beberapa program studi bernaung di bawahnya juga, tentu fasilitasnya harus sesuai. Jadi fasilitas yang ada di program studi ini yang dapat digunakan, dimanfaatkan oleh mahasiswa itu adalah beberapa seperti adanya lab, laboratorium komputer. Jadi laboratorium komputer di sini terbagi atas 3 macam laboratorium. Ada dinamakan laboratorium 1 yang khusus untuk mempelajari tentang desain grafis, tentang multimedia, ataupun tentang perangkat game. Nah, kemudian ada namanya laboratorium 2 yang khusus mempelajari tentang perangkat keras, jaringan, robotika, ataupun microcontroller. Jadi khusus di laboratorium 2. Dan laboratorium 3 itu yang digunakan khusus untuk mempelajari tentang pemrograman, rekayasa perangkat lunak, algoritma, dan juga beberapa pemrograman lain yang mendukung kompetensi dari program studi teknik informatika. Nah, selain lab yang memadai yang disertai dengan komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang sekarang digunakan, juga terdapat beberapa tempat yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar. Contoh, seperti adanya gazebo yang dilengkapi dengan fasilitas wifi, kemudian taman. Nah, taman juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa belajar, berdiskusi, atau yang lainnya. Dan semua area yang ada di Fakultas Teknik itu semuanya sudah dilengkapi dengan fasilitas wifi. Nah, sehingga apa yang dipelajari atau apa yang menjadi tugas dari mahasiswa itu dapat dikerjakan di mana saja di lingkungan Fakultas Teknik ini. Ya, itu sekilas tentang fasilitasnya. Kemudian masalah ruang belajar, tentunya alhamdulillah ruang belajar itu juga sudah cukup dan selalu memadai dengan konsep sesuai dengan standarisasi ruang belajar yang sebenarnya. Jadi sudah tersedia tempat yang cukup dan dilengkapi dengan semua ruang belajar, dilengkapi dengan fasilitas layar proyektor, sehingga memudahkan para dosen ataupun mahasiswa dalam menerima dan mengajar. Nah, rasa itu cukup. Ya. Jadi itu teman-teman generasi gemilang untuk fasilitas pendukung yang secara umum sudah dijajarkan, sudah dipaparkan oleh Bapak Koor Prodi. Tapi menarik nih Bapak, tadi di lab 1
4 poinnya juga untuk mengaplikasikan atau membahas tentang game tadi Bapak yang disebut. betul. Apakah itu sudah ada hasil konkret atau hasil yang dihasilkan dari fokus lab 1 untuk menyiapkan game atau aplikasi lainnya Bapak? Ya, jadi dari lab ini salah satu tempat yang digunakan oleh mahasiswa untuk berkarya ya, untuk praktik, untuk memaparkan, mengeluarkan keahlian masing-masing. Nah, lab 1, lab 2, lab 3 ini tentunya memiliki satu karakter yang berbeda-beda. Nah, lab 1, kenapa? Khusus untuk pemrograman game, khusus untuk multimedia, desain grafis. Nah, karena lab 1 ini memang diprioritaskan spesifikasinya mengarah ke multimedia. Nah, mengarah ke game. Jadi yang berhubungan dengan spek komputer, yang berhubungan dengan aplikasi atau materi-materi kuliah yang menggunakan game itu memang berada di lab 1. Nah, hasil konkretnya setiap lab ini pasti ada. Nah, salah satunya adalah hizib. Nah, ada tool-tool yang sudah dikembangkan. Nah, itu dikembangkan di lab ini juga. Kemudian ada aplikasi yang dibuat sendiri oleh teman-teman di sini, ada di mahasiswa, yaitu Ubuntu Hamzanwadi. Ubuntu Hamzanwadi. Ini salah satu sistem operasi yang dibuat yang menjadi karya dari mahasiswa juga. Nah, selain adanya hizib, adanya juga Ubuntu Hamzanwadi dan beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah banyak digunakan juga oleh masyarakat. Nah, itu salah satu konkret dari apa yang dihasilkan di masing-masing lab. Nah, jadi lab 1 ini memang prioritasnya ya kita akan gunakan untuk multimedia. Dan untuk lab yang 2 ataupun 3, nah itu juga memiliki karakteristik yang berbeda juga. Lab 2 karena digunakan untuk perangkat keras, karena hasilnya ada dalam bentuk robotik yang dipamerkan di lab 2. Jadi jika ada adik berkunjung ke Fakultas Teknik, berkunjung ke program studi, nanti di lab 2, ya di sana sudah tersedia beberapa hasil karya dari mahasiswa. Seperti ada beberapa robot-robot yang sudah dikembangkan. Kemudian di lab 3 terdapat juga beberapa aplikasi-aplikasi yang memang dibuat oleh mahasiswa dan digunakan oleh mahasiswa juga. Contohnya seperti tadi sistem operasi. Nah, kita di sini tidak menggunakan 2 sistem operasi, yaitu Windows dan Linux. Nah, sistem operasi Linux ini adalah sistem operasi yang dibuat sendiri oleh mahasiswa. Dan itu digunakan di lab 3. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu informasi teman-teman generasi gemilang. Hasil dari pemrograman dari setiap lab memiliki karakteristik berbeda yang masing-masing tentu ada kajian yang betul-betul dihasilkan juga. Salah satunya hizib tadi poin pokok yang saat ini mungkin kita semua sudah sama-sama lihat dan gunakan mungkin di Android kita masing-masing. Selanjutnya Bapak, menjadi pertanyaan saya dan teman-teman generasi gemilang di luar sana mungkin, apa sekiranya perbedaan dari program studi teknik informatika dengan program studi sejenis di luar, di kampus-kampus yang lain Bapak? Ya, jadi ini salah satu menjadi hal yang sangat penting untuk kita buat ya, dalam artian kita harus bisa memiliki satu perbedaan dengan program studi yang sama di tempat lain. Karena setiap tahun itu lulusan dari teknik informatika itu sudah mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, di sini saja sudah banyak kampus-kampus yang lain yang mengeluarkan program studi yang sama, yang punya program studi yang sama, yaitu sama-sama teknik informatika. Belum lagi di tempat-tempat lain di luar kota. Tentunya perbedaan yang harus kita cari adalah perbedaan yang sekiranya dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dapat memberikan nilai lebih terhadap keahlian, kompetensi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, di program studi teknik informatika, yang menjadi poin penting di sini tentunya adalah kurikulum yang kami sediakan di sini. Jadi, kurikulum dari program studi teknik informatika, nah, jika kita lihat runut dari awal, beberapa program studi yang sejenis di tempat lain, itu ada sedikit perbedaan di antara mata kuliah yang diberikan. Nah, salah satunya adalah di program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi ini memberikan satu mata kuliah yang berbasis robotika. Dimulai dari pemahaman tentang sistem digital,
kemudian microcontroller, bagaimana mahasiswa memahami tentang sensor, bagaimana mahasiswa memahami tentang device, kemudian ada robotik, kemudian ada internet of things. Dan itu menjadi kurikulum yang digunakan oleh program studi. Dan alhamdulillah setiap tahun, setiap kali kita mengadakan lomba IT competition, nah, tim dari program studi teknik informatika itu selalu memaparkan robotik hasil karya yang mereka buat sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dan alhamdulillah juga selalu mendapatkan juara di karya kompetisi tersebut. Berarti hasilnya sekaligus dipamerkan, Bapak? Ya, hasilnya ini hasil dari apa yang dipelajari di mata kuliah, mulai dari microcontroller, robotika, internet of things, itu dihasilkan dalam bentuk karya. Nah, itulah yang dilombakan oleh mahasiswa di tingkat universitas. Dan hasilnya alhamdulillah selalu menyabet juara kalau untuk yang robotik. Nah, jadi apa yang kita berikan kurikulum dipelajari dengan baik dan hasilnya ya tentunya dalam bentuk produk yang nyata. Ya, seperti itulah untuk yang kurikulum. Pembedanya dengan program studi yang lain. Kalau masalah rekayasa perangkat lunak tentunya kita sama. Karena inti dari program studi teknik informatika dimanapun itu berada, pokok poin utamanya adalah rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi selain itu kita juga berikan tambahan seperti tadi ya, ada robotika, ada internet of things yang itu tidak semua program studi yang ada di luar Jawa pun tidak semuanya bisa memiliki kurikulum seperti itu. Ya, seperti itulah sedikit gambaran, sedikit perbedaan dengan masalah kurikulum. Nah, adapun yang lainnya tentunya berhubungan dengan kompetensi juga. Jadi kita di sini memberikan satu model yang tentunya membuat mahasiswa kita selesai di program studi ini memiliki kompetensi. Jadi caranya kita sudah mengadakan uji kompetensi mahasiswa. Jadi syarat bagi mahasiswa yang akan lulus skripsi adalah lulus dalam tahap uji kompetensi ini. Jadi jika mahasiswa tersebut belum lulus uji kompetensi, maka kita di program studi ini belum bisa memberikan hasil lulus. Jadi satu-satunya syarat untuk bisa lulus selain mereka membuat produk berbasis Android, berbasis game, atau berbasis rekayasa perangkat lunak yang lain, juga mahasiswa harus mengikuti uji kompetensi ini. Ya, inilah yang menjadi pembeda kita. Jadi kita mengeluarkan mahasiswa dari program studi, meluluskan mahasiswa itu memang benar-benar mahasiswa punya kompetensi dulu. Sudah siap. Gitu. Ya, sudah siap. Benar enggak mahasiswa ini kompetensinya di rekayasa perangkat lunak? Benar enggak mahasiswa ini kompetensinya di robotika? Ya, kita uji dulu. Jika ternyata memang lulus ujian, nah barulah kita keluarkan hasil lulus. Dan itu sudah kita terapkan di semester-semester yang terdahulu juga, yang alumni-alumni terdahulu. Berarti tetap berjalan sampai kita sekarang. Berjalan sampai sekarang. Angkatan. Jadi setiap semester akhir yang sedang menyusun skripsi harus melakukan kegiatan uji kompetensi itu dulu. Nah, inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi kita mengeluarkan mahasiswa, meluluskan mahasiswa itu memang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi itu informasi tambahan untuk pembeda atau yang membuat berbeda program studi teknik informatika dengan program studi sejenis di luar. Selanjutnya Bapak kira-kira dari tahun 2016 melakukan akreditasi, dari pertama berdiri program studi ini, hasil lulusan atau gambaran tentang lulusan dari teknik informatika sejauh ini sampai detik ini bagaimana Pak? Ya, dari angkatan 2016, nah, karena informatika berdiri tahun 2013, walaupun penggabungannya 2016, ya tetap mahasiswa yang 2013 tetap aktif. Nah, sehingga kita mengeluarkan lulusan itu dari tahun 2017. Nah, itu sudah ada lulusan. Nah, lulusan kita, alhamdulillah itu semuanya sudah tercover di satu sistem yang namanya Tracer Study. Nah, jadi di aplikasi Tracer Study ini kita sudah cek dan kita sudah evaluasi hasilnya. Dan dari hasil alumni lulusan yang sudah dari teknik informatika ini, itu alhamdulillah lulusan kita sebagian besar itu sudah bekerja di tempat sesuai dengan kompetensi yang mereka geluti dan mereka miliki yang sekarang ini. Jadi sebagai contoh, terakhir kami merekap itu
90% itu sudah bekerja. Nah, sisanya itu mereka sudah sedang mencari, sedang proses pencarian pekerjaan. Jadi 90% ini suatu hal yang menurut kami sudah cukup baik, karena yang 10%-nya karena kami juga memiliki data tidak sevalid yang kami harapkan, jadi ada saja yang belum mengisi. Nah, jadi yang mengisi dari semua yang mengisi itu rata-rata semuanya sudah bekerja. Nah, bekerjaannya pun masih bervariasi, kompleks. Mulai dari ada yang programming, kemudian analis sistem, ada yang sekarang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan luar. Nah, jadi yang bekerja di sini pun sudah banyak. Ya, jadi alumni yang ada di program studi ini tentunya memiliki prospek yang cukup bagus, karena dari apa yang kami cek di Tracer Study itu bahwa hasil dari analisis Tracer Study itu menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa alumni ini sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan selama berada di program studi teknik informatika. Ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman Generasi Gemilang, gambaran tentang lulusan dari program studi teknik informatika. Sebagian besar sudah bekerja dan diterima di perusahaan yang betul-betul digeluti dan tempatnya sekarang. Ya. Selanjutnya Bapak, mungkin ini lebih kepada kontribusi. Kira-kira program studi teknik informatika, kontribusi apa yang pernah dilakukan kepada masyarakat nih Bapak sampai detik ini? Ya, jadi memang di setiap tahun ini memang kita selalu melaksanakan yang namanya pengabdian kepada masyarakat. PKM. Nah, jadi PKM baik yang dilakukan oleh dosen ataupun yang dilakukan oleh mahasiswa itu rutin setiap tahun dilaksanakan. Dan setiap tahun seluruh dosen dari program studi teknik informatika ini langsung terjun ke masyarakat. Nah, terakhir waktu tahun 2020 yang lalu, nah, dosen itu turun ke di Desa Jenggi. Jadi di Desa Jenggi. Jadi di sana melaksanakan pengabdian masyarakat. Di sana membantu masyarakat dalam menerapkan teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Nah, jadi membantu masyarakat dalam memasarkan apa hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat melalui bantuan teknologi. Jadi bagaimana peranan teknologi dalam membantu masyarakat untuk memasarkan produk atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, itu dilakukan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa juga tetap rutin selalu melaksanakan kegiatan yang sama. Nah, di masa pandemi ini pun kami berusaha untuk bisa melakukan suatu istilahnya tetap pengabdian masyarakat ini dengan membatasi tidak seperti halnya yang tahun lalu, karena tahun sekarang ini kan masa pandemi tidak bisa sembarangan keluar, tidak bisa berkumpul. Jadi kami membatasi beberapa mahasiswa terjun langsung. Nah, tidak semuanya, perwakilan di setiap hari itu ada yang terjun untuk membantu masyarakat sekitar dalam pemanfaatan teknologi. Nah, jadi yang sekarang pun juga sama. Walaupun masa pandemi, kita tetap gunakan protokol yang benar, kita terapkan aturan yang benar. Nah, kita gunakan model pembagian mahasiswa. Jadi tidak semua mahasiswa terjun langsung, hanya beberapa mahasiswa. Perwakilan mahasiswa itu melakukan terjun langsung ke daerah-daerah yang sekiranya dapat diberikan satu informasi bagaimana teknologi itu dapat digunakan. Jadi tetap berjalan, ya, tetap berjalan sampai sekarang. Nah, jadi kontribusi terhadap masyarakat alhamdulillah masih tetap didapatkan oleh masyarakat melalui beberapa program-program yang sudah dikembangkan oleh program studi teknik informatika. Dan yang paling banyak memang kalau untuk program studi teknik informatika, kami di sini dosen-dosen itu tetap melaksanakan pengabdian dengan cara membimbing membimbing siswa yang di sekolah-sekolah dalam melaksanakan uji kompetensi. Nah, karena walaupun di masa pandemi sekarang ini uji kompetensi di setiap sekolah itu tetap ada. Jadi dosen-dosen kami sebar. Jadi kami menyebar beberapa dosen ke sekolah-sekolah yang sekiranya membutuhkan bantuan untuk teknologi informasi khususnya dalam hal persiapan uji kompetensi. Nah, dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Nah, di tahun ini pun akan tetap sama seperti itu.
walaupun dengan standar protokol yang berbeda dengan tahun-tahun yang lain, tahun Tidak yang lalu. seperti yang Ya, normal. Kalau yang normal bisa 4 dosen bisa sekaligus ke satu sekolah untuk melaksanakan pendampingan. Tapi sekarang karena masa pandemi sekarang ini ya kami batasi maksimal 2 dosen untuk melaksanakan pendampingan. Dan itu pun sudah melakukan prosedur sesuai dengan apa yang ada di sekolah masing-masing. Intinya tetap jalan Ya, apa yang tetap betul-betul jalan. menjadi hajat lalu kemudian program dari program studi teknik informatika. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak atas semua pertanyaan yang telah dijawab dan dipaparkan kepada saya dan masyarakat luas, lebih-lebih teman-teman generasi gemilang di luar sana. Mungkin Bapak, bincang-bincang santai kita pada episode kali ini, pertanyaan dari saya cukup. Mungkin closing statement untuk sekaligus sapa terakhir buat teman-teman generasi gemilang dan masyarakat luas di luar sana, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Khususnya untuk generasi gemilang maupun masyarakat yang ada di Lombok Timur ataupun di Nusa Tenggara Barat dan di seluruh Indonesia. Tentunya jangan pernah ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Hamzah-Anwadi di program studi Teknik Informatika. Jadi kami menawarkan beberapa keunggulan program studi yang kami miliki dan apa yang menjadi inti dari program studi. Alhamdulillah kami tadi dari bincang-bincang sudah kita paparkan bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya memberi dampak yang positif bagi perkembangan teknologi maupun perkembangan dalam dunia pendidikan. Dan kami dari program studi Teknik Informatika mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim yang sudah membantu dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya, menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan sebenarnya, tapi kami bingung dari bagaimana caranya kami bisa menyampaikan dengan lugas seperti ini. Alhamdulillah teman-teman tim itu berhasil membantu kami dalam melaksanakan itu semua. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang kita inginkan, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud bersama, dapat terwujud dengan baik. Sekian dari saya atas nama program studi Teknik Informatika mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak narasumber, Bapak Aris Sudianto MKOM. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini untuk menyapa teman-teman generasi gemilang di luar sana. Untuk generasi gemilang, semoga bermanfaat. Terus saksikan acara Hamzah-Anwadi Menyapa yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzah-Anwadi. Kalian bisa share video ini ke teman-teman dan di semua sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini, kami terus ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.